Beastmaster terhebat. Bab 311. Setelah menyiapkan tugas penelitian, Li Qian tidak membuang waktu lagi. Malam itu juga, ia memasuki perpustakaan virtual Universitas Sazuyusou melalui kacamata VR. Tidak seperti perpustakaan fisik yang berdiri di kampus, perpustakaan virtual buka 24 jam sehari. Tidak diragukan lagi bahwa perpustakaan virtual membuat siswa lebih mudah mengakses buku. Tentu saja, perpustakaan virtual bukannya tanpa kekurangan. Kelemahan terbesarnya adalah beberapa buku khusus, seperti relik yang dibawa keluar dari dimensi meta yang lebih dalam, tidak dapat dipindai. Li Qian memasuki perpustakaan virtual, memasukkan nomor identitas mahasiswanya, membandingkan iris matanya, dan kemudian melihat izin akses perpustakaannya. Tingkat 6, Li Qian sedikit terkejut ketika melihat izin akses perpustakaannya. Berdasarkan pengetahuannya, tingkat perpustakaan tertinggi di Universitas Penjinak Binatang Sazu adalah tingkat 9. Sebagai mahasiswa baru, saya diberi wewenang untuk mengikuti ujian Cat 6 segera setelah saya masuk sekolah, yang menunjukkan betapa pentingnya ujian tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi, itu bisa dimengerti. Lagi pula mereka menghabiskan banyak uang untuk merekrut saya secara khusus dari Provinsi Jiangnan. Akan aneh jika tidak menganggapnya serius. Setelah mengumpulkan sebagian besar buku yang berkaitan dengan studi kucing, Li Qian menemukan cukup banyak. Hal ini juga menunjukkan keunikan kucing Yiwei dan popularitas penelitiannya. Diperkirakan banyak peternak telah mengarahkan perhatian mereka ke arah ini. Setelah membuat salinan semua buku, Li Qian memeriksa waktu dan menyadari sudah cukup larut, jadi dia tidak langsung membacanya. Setelah mandi cepat, dia pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, setelah sarapan cepat, Li Qian pergi ke ruang pelatihan di gedung pelatihan Akademi Pelatihan. Gedung pelatihan terbuka untuk mahasiswa dan berisi sejumlah besar ruang pelatihan kecil khusus untuk pelatihan mahasiswa. Lagi pula, memanggil hewan peliharaan biasanya dilarang di kampus. Li Qian dapat memahami aturan ini. Lagi pula, jika orang bisa memanggil hewan peliharaan sesuka hati, sekolah pasti sudah kacau balau sejak lama. Tidak aman bagi pelajar untuk tinggal dan belajar di sana. Bangunan pelatihan akademi, meskipun disebut sebagai bangunan tunggal, sebenarnya berisi susunan spasial yang agak misterius. Sebelum masuk, ruang pelatihan tampak biasa saja, mungkin hanya sekitar 30 meter persegi. Namun begitu masuk, ia hampir tercengang. Saat membuka pintu ruang pelatihan, seseorang akan disambut oleh sebidang tanah persegi dengan sisi berukuran sekitar 100 meter. Ruang terbuka itu diisolasi oleh dinding tanah. Ada rune yang cukup rumit di dinding tanah. Pastilah pola susunanlah yang mempertahankan ruang khusus ini. 8108. Ini adalah ruang pelatihan yang dipilih Li Qian. Setelah memasuki ruang pelatihan, dia mengeluarkan bola penjinak binatang milik kucing 3 ekor yang bermutasi, yang sebenarnya adalah kucing 4 ekor, yang kemarin dia tukarkan dengan senior Adu. Dengan kilatan cahaya merah, ia melepaskan kucing berekor 4. Kucing berekor 4 itu dilepaskan, dan ia langsung melolong marah, ekspresinya cukup garang. Li Qian meliriknya dan melihat kondisinya yang kurang baik dan mengalami beberapa luka serius. Namun, itu wajar. Jika tidak terluka parah, bola penjinak binatang kecil pun tidak akan mampu menjebaknya. Kucing berekor 4 itu memamerkan giginya dan menatap Li Qian, tampak siap menyerang kapan saja. Kelihatannya liar dan tak terkendali. Melihat ini, Li Qian tersenyum, sama sekali tidak khawatir. Ia bergumam dalam hati, oh, dia memang pemberontak. Tapi wajar saja kalau dia marah setelah diseret ke sini tanpa alasan. Tepat saat kucing berekor 4 hendak menerkam, Li Qian memberi isyarat dan menggerakkan jarinya ke depan. Segera setelah itu, lingkaran pemanggil menyala. Iklan oleh Pub Future. 7. Ajari dia cara menjadi binatang penelitianku. Saat lingkaran pemanggil menyala, 7 segera muncul di ruang pelatihan, dan Li Qian memberi 7 instruksi singkat. Setelah memberikan instruksinya, dia berbalik, dengan santai mengambil sebotol minuman dari kalung spasialnya, dan mulai meminumnya, bersikap seolah-olah itu bukan urusannya. Meong meong meong. Aang aang aang. Tepat saat dia berbalik, serangkaian raungan keras dari 7 dan serangkaian jeritan melengking dari kucing ekor 4 tiba-tiba terdengar di belakangnya. Sekitar 10 menit kemudian, ketika Li Qian berbalik, pemandangan yang dilihatnya benar-benar berbeda. Kucing berekor 4 itu membungkuk dan menggaruk tanah, menatap Li Qian dengan tatapan yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sepertinya apa yang disebut sebagai alam liar yang tak terkendali itu bisa berbeda-beda pada setiap hewan. Setidaknya, kucing berekor 4 di depanku ini tampaknya tidak memiliki tulang yang kuat. Setelah diberi pelajaran oleh Qizai, mereka langsung menjadi patuh. Li Qian berjalan mendekat, memberi obat penyembuh pada kucing berekor 4, lalu mulai mondar-mandir dan mengamatinya. Selama waktu ini, Li Qian bertindak seperti seorang fotografer, terus-menerus memberikan instruksi dan mengamati, sementara kucing berekor 4, seperti seorang model, mematuhi perintah Li Qian dan berpose dengan berbagai cara. Pemandangan ini terlihat agak aneh. Kucing berekor 4 berbeda dari kucing rumahan biasa. Karena merupakan makhluk yang luar biasa, ukurannya jauh lebih besar daripada kucing rumahan biasa. Terlepas dari perbedaan warna bulunya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah harimau yang ganas. Keempat ekornya berdiri tegak dan bergoyang tiada henti, ditambah dengan mata berwarna biru safir, ia memberikan kesan yang sangat menakutkan.
Pelan-pelan saja, selangkah demi selangkah, tak perlu terburu-buru. Setelah mengamati sejenak tanpa menemukan petunjuk apapun, Li Qian duduk, mengeluarkan kacamata vernya, dan mulai membaca buku-buku yang dikumpulkannya tadi malam. Mari kita lihat dulu jalur evolusi dari kucing berekor 1 menjadi kucing berekor 2. Setelah potensi spesies mencapai batasnya, evolusi dapat dimulai. Li Xian merenungkan beberapa hal sambil membaca deskripsi di buku tersebut. Evolusi dari kucing berekor 2 menjadi kucing berekor 3 juga sangat sederhana. Selain mencapai batas potensi ras, ini tentang melatih keterampilan ras, kekuatan psikis, hingga mencapai kesempurnaan. Li Qian menduga bahwa hal itu mungkin karena ia telah melatih kekuatan psikisnya ke tingkat yang sempurna, sehingga setelah mencapai rubah ekor 3, atributnya menjadi mental. Berdasarkan ilmu yang diperolehnya dari buku-buku yang dibacanya selama ini, dan informasi yang diperolehnya dari senior Adu. Dari ekor 3 hingga ekor 7, atributnya hanyalah roh. Mengenai apakah ekor 8 dan ekor 9 seperti itu, hal itu tidak tercatat dalam buku, dan senior Adu juga tidak tahu. Lagi pula, secara tegas, ekor 8 dan ekor 9 berada di luar jangkauan pelatih biasa. Dari 2 ekor ke 3 ekor, dan dari 3 ekor ke 4 ekor, Li Qian menduga bahwa hal itu juga harus berhubungan dengan keterampilan, kekuatan psikis, dan mungkin itu akan memerlukan pencapaian level yang melampaui batas. Tepat saat Li Qian tengah merenungkan hal ini, suara notifikasi elektronik tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 90%. Seperti dugaanku, tebakanku benar. Untuk berevolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4, seseorang perlu melatih kemampuan psikisnya hingga ke tingkat batas. Selain kekuatan psikis yang menembus batas, kondisi apa lagi yang dibutuhkan? Pasti ada syarat lainnya, tetapi saat ini, Li Qian sama sekali tidak tahu. Setelah berpikir sejenak, dan hingga siang hari masih belum juga mendapat ide, Li Qian berhenti khawatir, menyingkirkan kucing berekor 4, dan meninggalkan ruang pelatihan. Ketika Li Qian kembali ke asrama, ia baru saja membuka pintu ketika sebuah suara yang familiar terdengar dari balkon. Suara itu adalah Lu Tianjiao. Li Qian, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk mendaftar tantangan mahasiswa baru tahun ini? Bab 312. Tantangan mahasiswa baru. Li Qian sedikit bingung dan bertanya dengan heran. Ini tantangan bagi mahasiswa baru. Lu Tianjiao menjelaskan, hal ini terjadi setiap tahun, biasanya di pertengahan semester, yaitu akhir Oktober atau awal November. Sekolah mengeluarkan pemberitahuan kemarin. Hadiahnya cukup besar. Perkataan Lu Tianjiao langsung menggelitik rasa ingin tahu Li Qian, apa saja hadiahnya. Saya meliriknya dan hanya memperhatikan 3 teratas. Lu Tianjiao berkata, juara pertama, buah reinkarnasi. Juara kedua, kristal jiwa. Juara ketiga, telur hewan peliharaan potensial tingkat kaisar. Wah, itu jumlah yang besar. Mendengar penjelasan Lu Tianjiao tentang hadiah itu, Li Qian tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Tak perlu dikatakan lagi, telur peliharaan yang berpotensi menjadi binatang tingkat kaisar dapat dengan lancar naik ke tingkat kaisar asalkan tumbuh secara normal, sesuatu yang didambakan banyak orang tetapi tidak dapat dicapai. Kristal jiwa, yang nilainya tidak kurang dari telur hewan peliharaan dengan potensi setingkat kaisar, dapat secara langsung meningkatkan kekuatan mental Beastmaster tanpa efek samping apapun. Dengan tingkat kekuatan mental Li Qian saat ini, jika dia menggunakan kristal jiwa untuk membantu meditasinya, dia dapat dengan mudah naik ke tingkat komandan. Bahkan jika seseorang maju ke tingkat komandan, diperkirakan hanya sebagian kecil energi yang akan dikonsumsi. Jika dia menyerap itu semua, bukan tidak mungkin baginya untuk langsung mencapai level penguasa. Tentu saja, mengingat tingkat kekuatan mental dan kondisi fisik Li Qian saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menyerap semuanya. Tak perlu dikatakan lagi, pemenang tempat pertama terakhir. Nilainya bahkan sebanding dengan gabungan hadiah untuk tempat kedua dan ketiga. Deskripsi buah reinkarnasi cukup misterius, dikatakan dapat membangkitkan kebijaksanaan kehidupan lampau dan bahkan membuat orang mengingat beberapa fragmen kenangan dari kehidupan lampau mereka. Tentu saja, apakah rumor tersebut benar atau salah tidak mungkin diverifikasi. Namun, satu hal yang pasti. Mereka yang mengonsumsi buah reinkarnasi memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk membangkitkan bakat penjinakan binatang kedua. Seperti diketahui, seorang Beastamer biasanya hanya memiliki satu bakat Beastaming. Ini adalah persepsi masyarakat umum. Namun, Li Qian telah membaca banyak buku dan berkomunikasi dengan para kultivator utama seperti Sun Hongyi, jadi dia mengetahui beberapa rahasianya. Sejauh pengetahuannya, beberapa penjinak binatang mampu memiliki bakat penjinak binatang kedua. Yang paling sederhana adalah dilahirkan dengan bakat kedua untuk menjinakkan binatang liar. Akan tetapi, penjinak binatang seperti itu sangat langka, 1 di antara 10.000, dan kemungkinan untuk membangkitkan kekuatan mereka sangatlah rendah. Selain itu, seseorang dapat mengembangkan bakat menjinakkan binatang buas kedua dengan menggunakan benda-benda khusus. Buah reinkarnasi adalah barang yang sangat istimewa. Selain itu, bahkan di antara barang-barang istimewa, ia menonjol sebagai barang yang luar biasa. Nilai yang sangat tinggi. Hadiah yang ditawarkan oleh Freshman Challenge memang sangat menggiurkan. Pada saat itu, Li Qian harus mengakui bahwa dia memang tergoda. Namun, raut wajahnya langsung berubah masam. Kau sudah bicara banyak,
tapi aku tidak terlalu peduli. Saya mengambil jurusan pengasuhan, bukan jurusan tempur. Kalaupun saya ikut tantangan mahasiswa baru ini, mungkin saya hanya akan jadi juara kedua. Bukan berarti Li Qian merendahkan dirinya sendiri. Mengatakan hal-hal seperti itu sebenarnya menunjukkan kesadaran diri. Sekalipun itu terjadi pada tahun ketiga atau keempatnya, dia akan tetap yakin bahwa dia bisa berkompetisi. Untuk saat ini, mari kita lupakan saja. Meskipun ia membangkitkan kemampuan curang yang memungkinkannya meningkatkan kekuatan mentalnya dengan menyelesaikan tugas, namun hal itu datang terlambat. Dibandingkan dengan penjinak binatang biasa, mereka seharusnya masih memiliki sedikit keuntungan. Namun, jelas ada kesenjangan dibandingkan dengan generasi muda yang dibesarkan dengan hati-hati oleh keluarga besar dan kekuatan besar. Para junior elit itu, apalagi hewan peliharaan yang berpotensi menjadi penguasa, bahkan hewan peliharaan yang berpotensi menjadi kaisar, kemungkinan besar memiliki kontrak dengan mereka. Iklan oleh Pub Future. Dalam hal ini, Li Qian juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Mendengar ini, Lu Tianjiao tersenyum dan melanjutkan, hehe, tantangan mahasiswa baru ini berbeda dari kompetisi tantangan biasa. Kamu juga punya kesempatan. Menghadapi tatapan penuh tanya dari Li Qian, dia mulai berbicara dengan fasih. Ini adalah kompetisi untuk mahasiswa baru yang diselenggarakan bersama oleh 100 universitas penjinak binatang terbaik di negara ini. Kompetisi ini dibagi menjadi banyak kategori, termasuk tidak hanya kompetisi tempur, tetapi juga kompetisi pendukung dan kompetisi pelatihan. Mendengar ini, mata Li Qian tiba-tiba berbinar. Ia cukup percaya diri jika ada kompetisi terkait pelatihan. Kompetisinya dijadwalkan akhir Oktober, atau bahkan awal November, dan beritanya sudah dirilis sekarang. Tanya Li Qian lagi. Berita ini dirilis sekitar waktu ini setiap tahun, untuk memberi siswa lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri, kata Lu Tianjiao. Li Qian mengangguk. Berikutnya, ia membahas beberapa detail kompetisi dengan Lu Tianjiao. Lu Tianjiao, seperti dia, adalah mahasiswa baru, jadi mengapa dia tahu begitu banyak rahasia? Li Qian tidak ingin bertanya lagi. Identitas Lu Tianjiao jelas tidak sederhana, tetapi karena dia tidak menyebutkannya, Li Qian pun tidak akan menyelidikinya. Keduanya mengobrol sekitar pukul 10 malam sebelum Lu Tianjiao akhirnya pergi. Keesokan harinya, Minggu. Li Qian tidak punya kebiasaan tidur siang. Saya bangun sangat pagi. Saya pergi ke taman bermain terdekat dan berolahraga sedikit. Saya sedang sarapan lagi. Dia kembali ke asramanya sedikit setelah pukul 8. Siapa kamu? Tanya Li Qian agak bingung ketika melihat seseorang berdiri di pintu asramanya. Orang ini seorang wanita. Li Qian cukup bingung. Gadis ini tampak familiar. Namun, untuk sesaat, saya tidak dapat mengingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Halo, Li Qian. Ketika gadis itu melihat Li Qian muncul, dia langsung berjalan mendekat sambil membawa sekantong buah di tangannya. Saya Mary Galloway. Terima kasih telah menyelamatkan saya terakhir kali, kata gadis itu penuh rasa terima kasih. Itu kamu. Setelah mendengar perkenalannya, Li Qian akhirnya mengingatnya sepenuhnya. Ternyata dia adalah mantan kekasih Lu Tianjiao. Orang ini, terakhir kali, pasti telah diparasit oleh beberapa makhluk gaib jahat, yang cukup menyiksa dia dan Lu Tianjiao. Dia sendiri menderita cedera serius akibat kejadian tersebut. Tampaknya dia akhirnya pulih. Bukan hanya aku. Lebih tepatnya, kekuatan utama yang menyelamatkanmu malam itu adalah Lu Ming, dan seorang gadis bernama Sue Yuan. Li Qian membuka pintu dan mempersilakan Mary Galloway masuk. Mary Galloway mengikuti Li Qian ke asrama. Atas undangannya yang sopan, ia meletakkan buahnya dan duduk di sofa. Sue Yuan, aku akan berterima kasih padamu. Soal Lu si bajingan itu. Kata Mary Galloway. Jelas bahwa meskipun mereka telah putus, dia masih menyimpan dendam terhadap Lu Tianjiao. Saya kira dia benar-benar terluka parah saat itu. Haha, yah. Sepertinya kau sudah pulih sepenuhnya. Li Qian tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia terkekeh canggung dan mengganti topik pembicaraan. Ya, setelah sekian lama terbaring di ranjang rumah sakit, akhirnya aku pulih. Acara orientasi mahasiswa baru ini sungguh istimewa. Hehe. Mary Galloway tertawa meremehkan diri sendiri setelah mendengar ini. Bab 313. Suasana di tempat kejadian agak canggung. Li Qian hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk mengucapkan beberapa kata sopan. Sebaliknya Maria, entah karena tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu, terus mengoceh sambil bersyukur. Setelah mendengarkan sebentar, Li Qian dengan cepat menggunakan keterampilan mengalihkan kesalahan. Yah, malam itu, Lu Ming juga terluka parah saat mencoba menyelamatkanmu. Sepertinya kamu masih memiliki tempat penting di hatinya. Dia tinggal di asrama sebelah. Sebaiknya kamu ke sana dan ngobrol dengannya. Saya pikir dia akan sangat senang melihatmu pulih sepenuhnya. Saat mengatakan ini, Li Qian menunjuk ke dinding. Tepat di seberang tembok adalah asrama Lu Tianjiao. Li Qian menduga bahwa dia mungkin masih tidur saat ini. Benarkah? Tanya Mary sedikit ragu. Namun, Li Qian menyadari kilatan di matanya. Tentu saja, Li Qian terus mendesak. Setelah berkata demikian, dia bangkit berdiri, meninggalkan asrama, dan menuju pintu kamar sebelah. Ledakan. Tanpa ragu, Li Qian mengetuk pintu dengan suara keras. Siapa itu? Setelah mengetuk beberapa saat, suara serak akhirnya terdengar dari dalam ruangan.
Itu adalah Lu Ming, Lu Tianjiao. Tanpa ragu, Li Qian berbohong, aku membawakanmu makanan, kamu mau. Mereka di sini. Mendengar ada makanan, langsung ada respon dari dalam kamar asrama. Mendengar ini, Li Qian segera menyodorkan buah yang pernah diambilnya ke tangan Mary lagi. Kemudian dia berbalik dengan anggun, kembali ke asramanya, dan menutup pintu. Mengenai apa yang akan terjadi pada Mary setelah dia bertemu Lu Tianjiao, Li Qian sedikit penasaran, tetapi dia tidak berniat untuk mengetahuinya. Meskipun Mary masih muda, dia memancarkan aura kebencian yang kuat, dan Li Qian merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Tanpa niat untuk mengorek informasi apapun, Li Qian langsung kembali ke kamarnya, mengeluarkan kacamata Ver-nya, dan mulai mencari informasi terkait Yue Chat. Sekarang tugas penelitian telah ditetapkan, Li Qian tentu akan mencurahkan lebih banyak perhatian pada masalah ini. Lagi pula, kucing adalah hewan peliharaan yang menarik. Li Qian akan merasa menyesal jika dia tidak mempelajarinya. Misinya sekarang sudah 90% selesai. Masih tersisa 10%. Salah satu syarat evolusi yang terkonfirmasi adalah melatih kemampuan, psikis, hingga mencapai batasnya. Ini tidak sulit sama sekali. Dengan bantuan batu pemecah batas, hal itu seharusnya dapat tercapai. Masih ada 10% kemajuan yang tersisa, yang pasti terkait dengan kondisi lainnya. Jika kita mengecualikan mekanika keterampilan, maka yang tersisa hanyalah sumber daya luar biasa. Memikirkan hal ini, Li Qian secara naluriah memikirkan sumber daya mental. Lagi pula, atribut kucing berekor 3 adalah roh, dan ketika menjadi kucing berekor 4, evolusinya pasti akan berfokus pada penguatan kemampuan bawaannya. Iklan oleh Pop Future. Sayangnya, sumber daya spiritual yang luar biasa, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, juga tidak terhitung jumlahnya. Menemukan sumber daya evolusi yang dibutuhkan oleh kucing berekor 3 sangatlah sulit, jika tidak seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Saya menghabiskan sepanjang pagi meneliti dan mencoba menebak dengan segala macam pengetahuan, tetapi saya tetap tidak mendapat hasil apapun. Li Qian sama sekali tidak khawatir. Dia tahu tidak ada gunanya merasa cemas tentang ini. Li Qian dengan saksama membaca materi-materi itu, yang sebagian besar berhubungan dengan seekor kucing. Sesekali ia mendengar suara-suara aneh, tetapi ia tidak memperdulikannya. Menurutnya, Mary dan Lu Tianjiao sudah lama tidak bertemu, jadi mereka pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Tentu saja, beberapa tindakan keterlaluan selama proses ini dapat dimengerti. Oleh karena itu, Li Qian tidak hanya tidak memperdulikan suara-suara aneh yang didengarnya, tetapi juga menganggapnya normal. Menjelang siang, perutnya mulai keroncongan. Li Qian melepas kacamata Ver-nya, meninggalkan asrama, dan bersiap untuk makan. Tepat saat dia membuka pintu dan hendak keluar, pintu asrama di sebelahnya juga terbuka. Lu Tianjiao menjulurkan kepalanya dan menatap Li Qian dengan ekspresi kesal, yang membuat Li Qian merasa tidak nyaman. Melihat ekspresi Lu Tianjiao, Li Qian tak kuasa menahan tawa. Ia berusaha menahan senyum di wajahnya dan berkata ringan, "Apa, kau sudah menangkap pesona wanita kecil yang suka menggerutu itu?" Lu Tianjiao menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada agak tak berdaya, "Aku tidak terinfeksi olehnya, tapi kau telah menghancurkan hidupku." Li Qian mengerucutkan bibirnya dan menggoda, "Ada apa?" Api lama yang menyala kembali. Kata-katanya yang spekulatif memancing reaksi keras dari Lu Tianjiao, "Mustahil. Aku telah melewati bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya dan tak satu kelopak pun yang menyentuhku." Li Qian tersenyum tipis, melirik Lu Tianjiao, dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Lalu mengapa kau menatapku seperti itu?" "Hei, kamu tidak tahu, kepribadian Mary sebenarnya agak ekstrim." Lu Tianjiao mengusap dahinya, senyum pahit tersungging di bibirnya. "Dulu waktu kami masih bersama, dia pernah berjanji dengan keras, kalau aku berani selingkuh, dia akan mengambil gunting dan... Kau tahu, melakukan itu pada adikku." Mendengar ini, Li Qian merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia melirik dirinya sendiri secara naluriah, lalu memfokuskan pandangannya pada Lu Tianjiao. "Apakah saudaramu baik-baik saja?" Lu Tianjiao memperhatikan tindakan Li Qian dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. "Kali ini, setidaknya aku menyelamatkan nyawanya, tapi dia tak sanggup melakukannya." Li Qian semakin menghina dengan mengatakan, "Jika kau bertanya padaku, kau sendiri yang menyebabkan hal ini. Wajar kalau dibenci karena selingkuh." Lanjutnya tanpa henti. Mendengar ini, Lu Tianjiao segera melambaikan tangannya untuk mengklarifikasi, "Jangan bicara omong kosong. Aku dan Mary sudah putus secara baik-baik. Putus cinta dengan damai, haha." Li Qian tak percaya sedikit pun tanda baca dalam kata-katanya. Mengabaikan upaya Lu Tianjiao untuk menutupi kesalahpahamannya, Li Qian melanjutkan, "Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu. Apa kau masih punya mantan kekasih di sekolah kita?" Seharusnya masih ada lagi." Lu Tianjiao menggaruk kepalanya dan menjawab dengan agak ragu. Li Qian melanjutkan, "Berapa banyak?" Mengingat sifat bajingan Lu Tianjiao, gadis-gadis ini mungkin akan datang mengetuk pintunya selanjutnya. Li Qian merasa bahwa dia perlu mempersiapkan mental untuk hal ini terlebih dahulu. Untuk menghindari terseret ke situasi ini lagi. Lu Tianjiao merenung, menatap langit dengan sudut 45 derajat, mengingat beberapa hal, "Aku tidak ingat dengan jelas, tapi yang aku yakini pasti lebih dari segenggam." Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut. "Baiklah, semoga sukses. Ingat, berolahragalah lebih banyak,
tingkatkan kebugaran fisikmu, dan pastikan kamu mampu menghadapinya. Tingkatkan kebugaran fisik, tunggu, kurasa aku telah jatuh ke dalam perangkap mental. Tepat saat Li Qian sedang menggoda Lu Tianjiao, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan seolah-olah sambaran petir menyambar pikirannya. Bab 314. Perdebatan dengan Lu Tianjiao mengingatkan Li Qian pada misi kedua yang telah ia ciptakan, yaitu jalur evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4. Secara logika, karena mereka semua telah meningkatkan keterampilan psikis, mereka ke level yang melampaui batas, seharusnya tidak mungkin mereka akan mengalami kekurangan energi mental. Dibandingkan dengan mengisi kembali energi spiritual, mungkin yang lebih dibutuhkan kucing ekor 3 adalah menjaga keseimbangan fisiknya. Bagaimanapun, tubuh dan pikiran selalu saling bergantung, dan peningkatan kemampuan secara tiba-tiba di salah satu arah dapat menimbulkan beberapa masalah yang tidak terduga. Sebelumnya, saya jelas-jelas telah jatuh ke dalam kesalahpahaman, yang menganggap bahwa kucing berekor 4 adalah tipe spiritual dan karenanya membutuhkan sumber daya spiritual. Li Qian berpikir begitu, dan hatinya dipenuhi rasa penasaran. Entah itu benar atau tidak, ia harus membuktikannya sendiri. Cara untuk mendapatkan verifikasi sangat sederhana, cukup tunggu di tempat untuk mendapatkan umpan balik dari sistem cheat. Ternyata, tebakannya benar, sebab tak lama kemudian, sebuah notifikasi elektronik berbunyi di benaknya. Inspirasi plus 4, kemajuan tugas saat ini 94%. Mendengar nada notifikasi elektronik yang familiar, Li Qian tersenyum. Memang benar. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah menemukan sumber daya luar biasa ini yang dapat meningkatkan atribut fisik hewan peliharaan kita. Li Qian merasa bahwa dia sudah sangat dekat untuk menyelesaikan tugasnya, hanya tinggal satu langkah terakhir. Di sampingnya, Lu Tianjiao menatap senyum di bibir Li Qian dan tak dapat menahan desahan, "Kakak, asyikkah bermain denganku seperti ini?" Li Qian mengerutkan bibirnya dan menyangkalnya tanpa ragu, "Aku tidak main-main denganmu. Kurasa Mary memang masih punya perasaan padamu. Kalau tidak, mengapa ia langsung menuju asramamu saat ia dikendalikan oleh makhluk gaib jahat? Bagaimana kau tahu dia tidak datang kepadaku untuk membunuhku?" Lu Tianjiao memikirkan kejadian malam itu, dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Setidaknya itu membuktikan bahwa mereka masih punya perasaan padamu. Li Qian tertawa tanpa dosa dan bercanda lagi. "Tidak, aku sedang terluka sekarang, kau harus mentraktirku makan." Lu Tianjiao menatap Li Qian dengan ekspresi kesal, seolah-olah Li Qian tanpa malu-malu menempel padanya. Li Qian menunjuk ke lokasi kantin pertama dan terkekeh, "Silakan, kantin pertama, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi." Mendengar ini, nafsu makan Lu Tianjiao pun tergugah, dan ia pun melangkah meninggalkan taman siangnya. Li Qian mengikutinya dari dekat, karena hari sudah siang dan dia perlu makan. Dia bilang dia bisa memesan apa saja yang dia mau, tapi ketika mereka benar-benar sampai di kantin pertama, dia bersikap cukup bijaksana. "Jangan malu-malu. Kamu bisa makan sepuasnya di sini, dan aku tidak akan bangkrut." Melihat Lu Tianjiao tidak memesan banyak, Li Qian tersenyum dan berkata dengan murah hati, "Tempat ini memang seperti ini, berapapun yang kau pesan, kau tak akan patah hati. Lebih baik kau simpan saja untuk lain kali dan pergi ke restoran di luar sekolah." Perhitungan Lu Tianjiao cepat dan tepat. Li Qian meliriknya sekilas, "Kau pikir akan ada kesempatan berikutnya? Jangan berharap. Aku yang traktir, dan ini cuma sekali." Keduanya bercanda dan bermain-main selama lebih dari setengah jam sebelum kembali ke asrama. Kembali di asrama, melihat Li Qian mengeluarkan kacamata VR, Lu Tianjiao bertanya, "Apa ini?" Tanpa ragu, Li Qian mengenakan kacamata VR dan dengan santai menjelaskan, "Ini akhir pekan, dan aku tidak ada kegiatan lain, jadi aku akan membaca buku. Haruskah kita membuatnya sesulit ini?" Mendengar kata-kata Li Qian, ekspresi Lu Tianjiao langsung berubah. Iklan oleh Pub Future. "Saya mempelajari pengasuhan, yang berbeda dengan jurusan yang berhubungan dengan pertempuran. Itu membutuhkan akumulasi banyak pengetahuan," jelas Li Qian. "Kalau begitu aku juga akan membaca buku," kata Lu Tianjiao serius, sambil mengeluarkan kacamata VR-nya dan mengenakan headphone sambil berbicara. Melihat ini, Li Qian tahu lebih baik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia menduga pria itu mungkin sedang menonton video atau menonton acara TV sambil membaca. Untuk apa ia memakai headphone? Setelah menggulir sebentar, Lu Tianjiao tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, apa yang telah kamu teliti akhir-akhir ini?" Melihat bahwa dia berencana untuk tinggal di sana sepanjang sore, Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan dengan santai bertanya, "Apakah kamu kenal kucing? Kau sedang mempelajari benda itu?" Mendengar ini, wajah Lu Tianjiao menunjukkan ekspresi terkejut. "Apa, kau juga tahu tentang kucing ekor 1? Li Qian menjadi sedikit tertarik setelah mendengar kata-katanya. Lu Tianjiao terkekeh, mengeluarkan lencana dari peralatan spasialnya, dan meletakkannya di depan Li Qian, memamerkannya. "Lencana petualang, ini lencana petualang biasa." Li Qian menatap lencana yang diambil Lu Tianjiao, sedikit terkejut. Li Qian mengenali lencana itu saat Lu Tianjiao mengeluarkannya, karena bentuk dan gayanya hampir identik dengan miliknya. Kecuali, warna dasarnya berbeda. "Kau benar-benar mendapat lencana petualang biasa." Li Qian menahan keterkejutannya dan menatap Lu Tianjiao dengan tatapan penuh tanya. Lu Tianjiao dengan bangga melambaikan lencana di tangannya, mulai menyombongkan diri, "Tidak apa-apa.
Sebenarnya, bukan hal yang aneh bagi siswa SMA untuk mendapatkan lencana petualang. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Pria ini sungguh tidak pernah melewatkan kesempatan untuk pamer. Apakah kamu pernah ke dunia dimensi beberapa hari terakhir ini? Tanya Li Qian sambil melirik lencana petualang pria itu. Lu Tianjiao mengangguk dan berkata dengan tenang, bagaimana aku bisa tahu tentang kucing ekor satu jika aku belum pernah ke alam dimensi? Lagi pula, masalah ini baru-baru ini menyebabkan kehebohan di kota Yuntian. Saat dia berbicara, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia bertanya, kamu juga punya lencana petualang. Mendengar ini, Li Qian tersenyum kecut, ini berbeda dari punyamu. Punyaku hanya lencana petualang magang. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Lu Tianjiao tidak terkejut bahwa Li Qian memiliki lencana petualang magang, dan dia terus bertanya. Aku telah memperoleh beberapa wawasan. Li Qian menjawab dengan santai, tanpa ada niat untuk menggali lebih dalam. Keduanya mengobrol hingga hampir pukul 3 sore, ketika Lu Tianjiao pergi. Lagi pula, dia punya urusan sendiri dan tidak bisa tinggal bersama Li Qian selamanya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, selain belajar, Li Qian menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk meneliti tugas 2. Setelah 3 hari penelitian, Li Qian akhirnya membuat beberapa kemajuan dan secara kasar mengidentifikasi beberapa sumber daya luar biasa dengan probabilitas yang relatif tinggi. Sore itu, sebelum pukul 4 saat kelas berakhir, Li Qian langsung pergi ke pusat hewan peliharaan sekolah. Pusat hewan peliharaan tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk ke aula petualang tetapi juga sebagai tempat penjualan sumber daya yang luar biasa. Li Qian ingin melihat apakah ada sesuatu yang dia butuhkan di sana. Bab 315. Ini dia. Pada Rabu sore, setelah kelas, Li Qian tiba di pusat hewan peliharaan kampus. Dekan Fei, cuma mau tanya, apa aku punya poin? Setibanya di pusat hewan peliharaan, Li Qian tidak langsung mencari-cari. Ia malah menelepon Dekan Fei dari Akademi Pembiakan. Menurut Li Qian, meskipun dia belum menyelesaikan tugas apapun, statusnya sebagai mahasiswa penerimaan khusus seharusnya memberinya perlakuan istimewa. Li Qian, apa kamu berencana membeli sesuatu di pusat hewan peliharaan kampus? Mendengar ini, Dekan Fei langsung mengerti maksud Li Qian. Ya, Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya, menjawab dengan dengungan. Di ujung telepon yang lain, suara Dekan Fei terdengar lagi. Li Qian, karena kamu adalah mahasiswa jenius yang direkrut khusus oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu, kamu akan otomatis menerima 1000 poin saat mendaftar. Tanpa henti, Dekan Fei melanjutkan, aku penasaran proyek apa yang sedang diteliti Li Qian. Sebenarnya, Akademi Pembiakan kita juga punya tugas yang diunggah di pusat hewan peliharaan. Coba lihat. Kalau kamu menyelesaikannya, kamu juga bisa dapat poin yang lumayan. Mendengar ini, mata Li Qian tiba-tiba berbinar. Baiklah, aku akan melihatnya nanti. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian menutup telepon dan mulai berkeliling di pusat hewan peliharaan. Menurut uraian Dekan Fei, tugas evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4 memang sempat diposting di Pet Center oleh Breeding Academy beberapa waktu lalu. Akan tetapi, karena kemajuan luar biasa yang dicapai dalam penelitian tersebut, tugas tersebut dibatalkan. Meskipun Dekan Fei berbicara secara samar, Li Qian memahami betul bahwa apa yang disebut terobosan harus berarti selesainya penelitian. Apakah itu individu, organisasi, atau basis pelatihan sekolah atau laboratorium penelitian, masih belum diketahui. Li Qian lebih menyukai individu, atau laboratorium penelitian swasta atau basis pembiakan. Jika tidak, sekolah mungkin tidak keberatan memberitahunya secara langsung tentang proses evolusi. Din Fei tidak menyebutkan apa-apa tadi, tapi itu sudah menjelaskan banyak hal. Li Qian tidak bodoh, jadi dia tentu saja mengerti maksudnya. Seperti dugaanku, ada juga tugas penelitian tentang evolusi kucing dari 3 ekor menjadi 4 ekor. Li Qian sedang melihat-lihat di pusat hewan peliharaan ketika ia dengan cepat melihat sederet minat di layar. Ia meliriknya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4, dalam kasusnya, merupakan langkah terakhir. Sama sekali tidak perlu menerima tugas ini lagi, karena begitu Anda menerimanya, Anda harus membagikan hasil evolusi Anda tanpa syarat. Meskipun pencapaian evolusi ini bukanlah sesuatu yang istimewa, dan banyak pemulia dan lembaga telah menguasainya, Li Qian tidak berniat memberikan sesuatu yang sudah tersedia dengan mudah. Setelah berkeliling di pusat hewan peliharaan, Li Qian melihat beberapa informasi yang keterlaluan, selain sebagian besar tugas normal. Misalnya, proses evolusi kucing berekor 9. Penting untuk diketahui bahwa kucing berekor 9 adalah hewan peliharaan legendaris dengan potensi luar biasa. Hingga saat ini, manusia hanya tahu sedikit tentangnya, apalagi mempelajarinya. Dalam pandangan Li Qian, memposting tugas seperti itu, tidak peduli seberapa besar imbalannya, tidak ada bedanya dengan bercanda. Sedangkan untuk misi pertempuran dan petualangan, tersedia dalam berbagai macam variasi. Membeli pantat ayam Golden Chickens. Cek. Hobi ini agak tidak biasa. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Tugas ini, meskipun tampak sederhana, sebenarnya tidak mudah untuk diselesaikan. Ayam emas tidak hanya langka, tetapi juga sebagian besar hidup di dimensi yang lebih dalam, sehingga sulit ditemukan, apalagi ditangkap.
Meninggalkan lantai pertama dan naik ke lantai 2, jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Li Qian berjalan-jalan di lantai 2 dan segera melihat sumber daya luar biasa pertama yang telah lama dinantikannya. Iklan oleh Pub Future. Jamur cahaya bulan. Sumber daya supernatural dengan sedikit racun yang menyebabkan halusinasi pada hewan peliharaan saat tertelan, tetapi dapat meningkatkan atribut fisik mereka. Li Qian menatap tajam, tetapi tidak ada reaksi dalam pikirannya. Tanpa gentar, ia terus berjalan, menuju ke jenis sumber daya luar biasa kedua yang telah diantisipasinya. Pusat hewan peliharaan ini dilengkapi dengan susunan ruang khusus. Meskipun ruangannya tidak terlihat terlalu besar, ternyata sangat luas setelah Anda masuk. Tidak seperti pusat hewan peliharaan atau jalan perbelanjaan hewan peliharaan di luar, tidak ada asisten penjualan di kampus. Anda harus mencari sendiri apa yang Anda inginkan. Begitu menemukan sesuatu yang disukainya, ia bisa memesannya sendiri. Li Qian menelusuri daftar barang dan dengan cepat menemukan lokasi sumber daya luar biasa jenis kedua. Tanpa ragu, Li Qian mencari lagi dan segera menemukan 5 sumber daya luar biasa yang paling mungkin ia bayangkan. Setelah mencatat lokasi kelima sumber daya luar biasa ini, Li Qian mulai mencari berdasarkan peta. 3 menit kemudian, sumber daya luar biasa kedua, selain jamur cahaya bulan, ditemukan. Bukan itu juga. Sesampainya di jenis sumber daya luar biasa kedua, sistem curang di benaknya masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak patah semangat. Ia terus mencari jenis ketiga. Setelah sekitar 10 menit, ia tiba di sumber daya luar biasa keempat, bintang laut. Bintang laut memang istimewa. Bahkan, ia juga merupakan jenis makhluk yang tidak biasa. Ia tidak kuat dalam pertempuran, tetapi cukup cepat. Menurut para peneliti, bintang laut hampir mustahil berevolusi, dan bahkan di dimensi yang lebih dalam, belum ada bentuk evolusinya yang ditemukan. Li Qian sama sekali tidak penasaran apakah ia benar-benar tidak dapat berevolusi atau belum menemukan jalur evolusi. Yang dia pedulikan adalah bahwa khasiat nutrisi bintang laut dapat meningkatkan kondisi fisik hewan peliharaan. Bintang laut ini tidak besar, beratnya sekitar 900 gram. Bentuknya agak mirip ikan mas rumput biasa, tetapi tidak seperti ikan lainnya. Bintang laut ini memancarkan cahaya bintang redup di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat misterius. Poin inspirasi plus 6, kemajuan tugas saat ini 100%, kirim tugas. Tepat saat Li Qian menatap bintang laut itu, sebuah pemberitahuan pesan terdengar di benaknya, sejelas musik surgawi. Aku tak menyangka itu bintang laut. Li Qian menatap bintang laut itu dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Meskipun dia sempat mempertimbangkan bahwa sumber daya luar biasa ini mungkin adalah bintang laut, dia sungguh-sungguh merasa bahwa kemungkinannya tidaklah tinggi. Ternyata, tebakannya mungkin sedikit meleset, tetapi untungnya, kesalahannya tidak terlalu signifikan kali ini. Alih-alih langsung menyerahkan tugas, Li Qian melirik akuarium berisi setidaknya 7 atau 8 bintang laut, lalu melihat angka di atasnya, 200 poin. Tanpa ragu, ia memesan 2 ekor ikan. Bintang laut tidak terlalu langka, jadi tidak perlu menimbunnya terlalu banyak. Lagi pula, baginya, memiliki 2 bintang untuk dipelajari saja sudah cukup. Bab 316. Setelah memesan langsung di mesin swalayan dan melihat informasi yang ditampilkan di layar bahwa barang akan dikirim ke asramanya dalam waktu 3 hari, Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan mulai pergi. Masih ada satu lagi sumber daya luar biasa yang tersisa, mari kita lihat bersama. Tepat saat ia melangkah, ia tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik, dan berjalan ke arah tertentu. Alasan dia kembali sebagian karena gangguan obsesif kompulsif ringan, tetapi juga karena lokasi sumber daya terakhir tidak jauh dari tempatnya sekarang. Namun, jika dia pergi untuk melihatnya, dia akan merasa bahwa semuanya belum selesai dan belum sempurna. Sumber daya terakhir disebut buah mata ular, buah hijau cerah yang tumbuh pada tanaman merambat dan menyerupai mata ular. Setelah menemukan bintang laut, misinya 100% selesai. Li Qian berpikir bahwa mengikuti gerakan hanyalah formalitas untuk menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Yang mengejutkannya, saat ia semakin dekat dan menatap buah berwarna hijau zamrud itu, notifikasi elektronik kembali terdengar dalam benaknya. Inspirasi plus 10, kemajuan tugas saat ini 110%. Mendengar pemberitahuan elektronik di benaknya, Li Qian membeku di tempat, dan butuh beberapa saat untuk bereaksi. Ada apa ini? Kok poin inspirasiku naik 10 lagi? Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, raut wajah terkejut terpancar di wajahnya. Setelah terdiam sejenak karena tertegun, dia langsung menyadari poin pentingnya dan raut kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia melangkah cepat, meninggalkan lantai 2 pusat hewan peliharaan, dan langsung keluar pintu tanpa berhenti. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, dia akhirnya kembali ke asramanya. Begitu dia kembali ke asramanya, dia langsung merebahkan diri di sofa. Ia memejamkan matanya sambil berpikir, lalu segera mengaktifkan sistem curangnya, sambil membacakan dalam hati, kirim tugas kedua, jalur evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4. Saat dia mengulanginya dalam hati, pemberitahuan elektronik itu kembali terdengar di kepalanya. Pengiriman berhasil. Segera setelah itu, sejumlah besar informasi, seperti gelombang pasang, tiba-tiba membanjiri otaknya. Ada banyak informasi. Namun, jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, itu tidak ada apa-apanya.
Hal ini mungkin juga sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4 pada akhirnya tidak mencapai tingkat penguasa, tetapi hanya mencapai puncak dominasi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap informasi tidak terlalu lama, hanya sekitar 10 menit, dan Li Qian memiliki pemahaman dasar tentangnya. Mencari-cari informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya, Li Qian akhirnya mengerti keseluruhan cerita. Tidak ada bedanya dengan apa yang telah diduganya. Alasan mengapa tugas ini lebih dari 100% selesai adalah karena ada dua cara bagi kucing berekor 3 untuk berevolusi menjadi kucing berekor 4. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan level keterampilan, kekuatan psikis, menerobos batas, lalu mengonsumsi bintang laut. Kedua, kamu juga perlu meningkatkan kemampuan, kekuatan psikis, ke level yang melampaui batas. Namun, jika kamu berevolusi dengan cara ini, kamu tidak akan memakan buah bintang laut, melainkan buah mata ular. Ya, setelah memakan buah mata ular, kucing ekor 3 juga dapat berevolusi menjadi kucing ekor 4. Akan tetapi, tidak seperti kucing berekor 4 biasa yang berevolusi dengan memakan bintang laut, kucing berekor 4 yang berevolusi dengan memakan buah bermata ular memiliki bentuk evolusi yang sepenuhnya berbeda. Mustahil baginya untuk berevolusi menjadi kucing berekor 5. Mereka hanya dapat berevolusi ke jalur yang sepenuhnya berbeda. Adapun pencapaian akhir dari rute ini, Li Qian juga tidak tahu. Saat saya menyerahkan tugas tersebut, pengetahuan yang saya terima hanya menyebutkan sebagian informasi tersebut dan tidak mendalam. Setelah menyerap informasi ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, menyadari bahwa satu langkah saja dapat mengarah ke dua jalan yang sama sekali berbeda. Li Qian tidak tahu akan berkembang menjadi apa kucing ekor 4 setelah memakan buah pohon mata ular. Iklan oleh Pub Future. Didorong oleh rasa ingin tahu, ia membuka ponselnya dan membeli seekor kucing ekor 3 dari toko hewan peliharaan. Dia berencana menggunakan kucing berekor 3 ini untuk mencoba metode evolusi baru. Sedangkan untuk kucing berekor 4 yang sudah ada dan kekuatannya sudah menembus level komandan, Li Qian berencana untuk membiarkannya berevolusi menjadi kucing berekor 5 menurut rute ortodoks. Setelah mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu dan langsung membeli kucing ekor 3 dari toko hewan peliharaan. Berbeda dengan kucing berekor 4, kucing berekor 3 tidak mahal. Meskipun telah mencapai batas potensi spesiesnya, harganya hanya sedikit di atas 200.000. Setelah menyelesaikan semua operasi ini, Li Qian akhirnya membuka panel tugas dan mulai melihatnya. Melihat hal itu, ekspresi rumit langsung tampak di wajahnya. Kali ini, menyelesaikan misi hanya memperoleh 4 poin prestasi. Sekarang, dia memiliki 15 poin prestasi. Itu jumlah yang cukup besar. Namun, Li Qian tidak terlalu senang dengan hal ini. Progres misi mencapai 110%, tetapi hanya 4 poin pencapaian yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa metode evolusi dengan tidak mencapai level overload dan hanya mencapai level commander tidak dianggap istimewa di mata sistem cheat. Li Qian memikirkannya sejenak dan segera menyadari bahwa ini cukup normal. Akan menjadi tidak masuk akal untuk membandingkan evolusi semacam ini dengan evolusi naga sisik biru atau salamander iblis api beku. Waktu berlalu cepat, dan akhir pekan telah tiba lagi. Buah bermata ular dan bintang laut yang dibeli Li Qian dari pusat hewan peliharaan kampus malam sebelumnya telah dikirim. Kucing berekor 3 yang saya pesan dari toko hewan peliharaan daring tiba pagi ini. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Dia tidak menelepon orang lain, melainkan Dekan Fei dari lembaga pelatihan. Setelah panggilan tersambung, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung ke intinya, menyatakan tujuannya. Li Qian membutuhkan laboratorium hewan peliharaan yang tenang untuk melakukan pengujian terhadap evolusi hewan peliharaan. Mendengar ini, wajah Dekan Fei langsung berseri-seri karena gembira. Tepat ketika Dekan Fei terdiam, dan Li Qian berpikir bahwa masalah ini akan sulit ditangani, Dekan Fei berbicara dengan tegas dan langsung setuju. Kamu baru sebentar di sekolah ini, tapi kamu sudah berprestasi banyak. Li Qian, kamu sungguh luar biasa. Dari suara di telepon, jelas terlihat bahwa Dekan Fei sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Saya hanya beruntung. Metode evolusi kucing berekor 3 yang saya sebutkan sebelumnya telah mengalami kemajuan, dan kami sedang bersiap untuk mengujinya, jelas Li Qian singkat. Itu kucing berekor 3, itu sangat bagus, arah penelitian yang sangat bermakna. Melalui telepon, Dekan Fei memuji Li Qian setelah mendengar tentang penelitiannya. Namun, Li Qian mendeteksi sedikit kekecewaan dalam pujian itu. Tanpa banyak berpikir, Li Qian menutup telepon setelah mengobrol cukup lama. Panggilan telepon berakhir, dan sekitar 1 jam kemudian, seorang kenalan lama muncul di asrama Li Qian. Itu adalah penasihat kelas mereka, Guru Wu. Bab 317. Setelah percakapan singkat dengan Guru Wu, keduanya mulai bekerja. Li Qian dibawa pergi dari taman sianya oleh Master Wu. Mereka tidak membuang waktu dan langsung menuju gedung pengajaran utama Akademi Kultivasi. Bangunan utamanya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu megah atau megah. Hanya memiliki 10 lantai, sehingga terkesan relatif sederhana. Li Qian mengikuti Guru Wu dan melangkah masuk ke dalam lift. Tidak lama kemudian, keduanya naik lift ke lantai atas, lantai 10. Ada laboratorium di depan, jadi privasi dan keamanan terjamin. Kalian bisa melakukan penelitian hewan peliharaan langsung di laboratorium ini,
kata Guru Wu kepada Li Qian, sambil menunjuk ke suatu tempat di ujung koridor. Terima kasih, Tuan Wu. Li Qian mengangguk dan menatap Tuan Wu dengan rasa terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, semuanya sudah diatur oleh Dekan Fei, aku hanya menjalankan tugas. Dekan Fei sedang sibuk dan tidak bisa pergi. Kalau tidak, dia pasti akan membawamu ke sini secara pribadi, Guru Wu menjelaskan kepada Dekan Fei sambil tersenyum. Mendengar ini, Li Qian tetap tidak berkomitmen. Apakah Dekan Fei benar-benar sibuk dan tidak dapat pergi, Li Qian tidak tahu. Namun, satu hal pada dasarnya pasti. Dia tampak enggan meneliti proses evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4. Li Qian bisa memahaminya. Bagaimanapun, Universitas Penjinakan Binatang Sazu mungkin telah menguasai metode evolusi ini. Bagi sekolah, melakukan penelitian di bidang ini sendiri sebenarnya tidak terlalu bernilai. Itu hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Meskipun Li Qian memahami sebagian pikiran Dekan Fei, dia tidak peduli sama sekali. Penelitian saya tentang evolusi kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4 tidak hanya berfokus pada masa kini, tetapi juga mencerminkan perspektif jangka panjang. Tidak seorang pun dapat mengubah pikirannya tentang hal ini. Terlebih lagi, fakta bahwa Dekan Fei mengirim Guru Wu untuk membantunya menunjukkan bahwa meskipun dia mungkin tidak ingin dia mempelajari evolusi kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4, dukungannya kepadanya tidak berubah sama sekali, dan itu sudah cukup. Setelah memindai iris, pintu laboratorium bertanda 108 dibuka. Ini dia. Setelah membuka pintu laboratorium, Guru Wu memberi isyarat agar orang-orang masuk, tetapi ia sendiri tidak menunjukkan niat untuk masuk. Li Qian mengabaikan detail-detail ini. Ia langsung masuk ke laboratorium, melihat sekeliling, dan mulai mengamati area tersebut. Laboratoriumnya bersih dan luas, tetapi tidak terlalu besar. Luasnya hanya sekitar 100 meter persegi. Tidak banyak mesin atau peralatan di laboratorium. Namun, meskipun kecil, ia memiliki semua bagian penting dan memiliki semua mesin yang dibutuhkan. Setidaknya bagi Li Qian, itu sudah cukup. Terima kasih banyak, Guru Wu. Li Qian mengangguk puas, lalu berterima kasih lagi kepada Guru Wu. Terlepas dari apakah itu instruksi Dekan Fei atau bukan, kali ini, dia benar-benar memberiku bantuan besar. Kalian boleh menggunakan peralatan di lab sesuka kalian. Dekan Fei sudah menginstruksikan hal itu secara khusus. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi sekarang. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Guru Wu meninggalkan lantai atas gedung utama lembaga pelatihan. Iklan oleh Pub Future. Setelah Profesor Wu pergi, Li Qian tidak ragu sama sekali dan segera memulai penelitiannya. Kucing berekor 3 yang kami beli telah mencapai batas atas potensi spesiesnya, yaitu level pertama pemimpin. Dari sudut pandang manapun, ia telah memenuhi persyaratan evolusi. Namun, tanpa bantuan peternak dan tanpa mengetahui metode yang tepat, ia hanya akan terus terperangkap dalam keadaan ini. Untungnya, kucing berekor 4 itu tidak terlalu besar. Kalau tidak, laboratorium ini mungkin tidak cocok untuk penelitian. Setelah mengeluarkan kedua bola penjinak binatang dan bergumam sendiri, Li Qian pertama-tama melepaskan kucing berekor 3. Kucing berekor 3 ini hampir seluruhnya dicuci otaknya oleh Li Qian. Sekarang, ia hanya memikirkan untuk menyelesaikan evolusinya sesegera mungkin dan menjadi kucing di atas kucing. Jadi meskipun tanpa kontrak, ia tetap sangat jinak dan patuh mengikuti perintah Li Qian, melaksanakannya dengan tekun. Setelah menjelaskan secara singkat apa yang akan dia lakukan selanjutnya, Li Qian mengeluarkan batu pemecah batas yang telah dia persiapkan sebelumnya. Kucing berekor 3 ini tidak memiliki keterampilan psikis yang melampaui batas. Hal ini memerlukan bimbingan dan pelatihan lebih lanjut darinya. Bukan karena Li Qian tidak mampu membeli kucing berekor 3 yang telah menguasai keterampilan psikis yang menembus batas. Hanya saja kucing berekor 3 seperti itu terlalu rendah efektivitas biayanya. Terlebih lagi, ada risiko terpapar, dan Li Qian tidak ingin evolusi semacam ini menjadi hal yang umum, setidaknya tidak sekarang. Oleh karena itu, ia berencana untuk melatihnya sendiri. Menembus batas kemampuan psikis, kucing ekor 3 tidaklah sulit. Hanya memerlukan sekitar 3 atau 4 batu pemecah batas. Ini adalah alasan lain mengapa Li Qian tidak langsung membeli kucing ekor 3, yang memiliki keterampilan, kekuatan psikis, yang menembus batas. Kucing ekor 3, gunakan kemampuan psikis. Berikan batu pemecah batas kepada kucing ekor 3, dan biarkan ia menyerap energi di dalamnya sambil menggunakan kemampuan psikis. Laboratorium itu dipenuhi dengan segala macam benda aneh, yang sempurna untuk melatih kemampuan psikis kucing ekor 3. Melihat kucing berekor 3 begitu asyik dengan latihannya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk berpikir, aku penasaran bagaimana perkembangan pembiakanku. Ketika saya setuju untuk belajar di Universitas Penjinak Binatang Sazu, salah satu syaratnya adalah saya harus menyiapkan laboratorium atau basis pembiakan bagi diri saya sendiri di tahun pertama saya. Li Qian tidak tahu apakah mereka masih akan menerima syarat ini. Dilihat dari situasi saat ini, kecil kemungkinan situasi seperti itu akan terjadi di sekolah. Akhir pekan pun berlalu begitu cepat. Senin sore, setelah kelas, Li Qian kembali ke lantai atas gedung utama. Di dalam lift, seorang guru perempuan muda tiba-tiba bertanya, apakah Anda guru baru? Anda masih sangat muda. Guru, Anda salah paham. Saya mahasiswa baru tahun ini.
Li Qian segera melambaikan tangannya untuk mengklarifikasi setelah mendengar ini. Keduanya mengobrol santai selama beberapa menit, dan dalam sekejap mata, lift telah sampai di lantai atas. Melihat Li Qian berjalan lurus ke arah tertentu, guru perempuan muda itu berseru kaget, mahasiswa baru bisa menggunakan lab 108. Sepertinya kampus ini telah merekrut mahasiswa luar biasa tahun ini. Setelah menyampaikan pernyataannya, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung berjalan ke arah yang berlawanan. Saat ini, Li Qian bukan satu-satunya yang melakukan penelitian di atap ini. Sekitar pukul 8 malam, melalui bakat penjinak binatang, mata penglihatan sejati, Li Qian akhirnya menemukan bahwa kemampuan, kekuatan psikis, milik kucing ekor 3 telah mencapai tingkat yang melampaui batas. Bab 318. Setelah menggunakan batu pemecah batas untuk memajukan keterampilan, kekuatan psikis, ke tingkat pemecah batas, Li Qian tidak segera memulai evolusinya. Hari sudah larut, dan setelah seharian berlatih, baik Li Qian maupun kucing ekor 3 tidak dalam kondisi sempurna, jadi tidak perlu terburu-buru. Selain itu, ada hal lain yang memaksa Li Qian menunda evolusi. Sebelumnya, setelah menyelesaikan tugas memahami bagaimana kucing berekor 3 berevolusi menjadi kucing berekor 4 dan menerima umpan balik tugas, Li Qian merasa bahwa kekuatan mentalnya telah mencapai batas terobosan. Jadi selama beberapa hari terakhir, Li Qian membiarkan kucing berekor 3 berkeliaran bebas, hanya menonton dari pinggir lapangan tanpa mengawasinya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengolah dirinya sendiri. Saya bermeditasi terus-menerus tanpa ada sedetik pun mengendur. Akhirnya, pada saat keterampilan, kekuatan psikis, kucing ekor 3 mencapai tingkat yang melampaui batas, Li Qian juga merasa bahwa waktunya untuk menerobos telah tiba. Tanpa ragu sedikit pun, dia memasukkan kucing berekor 3 ke dalam bola penjinak binatang dan langsung keluar dari laboratorium 108. Saat dia memasuki lift, secara kebetulan, dia bertemu dengan guru perempuan muda yang pernah dia temui sebelumnya. "Halo, Guru Guan." Li Qian mengangguk ke arah guru perempuan muda itu dan menyapanya. Li Qian sudah mengetahui nama guru perempuan ini dari diskusi di antara teman-teman sekelasnya. Guan Mingyue. Itu nama yang sangat puitis. Sangat cocok dengan penampilannya. Lembut seperti air dan hangat seperti bulan. Jika ia berada di Tiongkok kuno, ia pastilah seorang wanita yang terpelajar dan berbudi luhur. Sudah larut malam, dan kau baru saja selesai. Guan Mingyue menatap Li Qian dan membalas senyumannya, senyuman selembut angin musim semi. Li Qian membalas senyum sopan. Apa yang kamu teliti di lab 108? Tanya Guan Mingyue penasaran. Setelah mengatakan hal itu, dia menambahkan, tentu saja, tidak apa-apa jika tidak nyaman untuk diungkapkan. Li Qian melambaikan tangannya dan dengan mudah mengakui, tidak ada yang merepotkan. Saat ini saya sedang meneliti proses evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4. Jalur evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4 telah menjadi topik penelitian yang hangat akhir-akhir ini, jadi tidak ada salahnya untuk membahasnya. Terlebih lagi, Li Qian menduga bahwa kekecewaan halus dalam nada bicara Dekan Fei mungkin ada hubungannya dengan ini. Mereka mungkin keliru karena mengira bahwa mereka sedang mengejar tren secara membabi buta. Apakah ini jalur evolusi dari kucing berekor 3 menjadi kucing berekor 4? Ekspresi Guan Mingyue tetap tidak berubah. Ini topik penelitian yang sangat menarik. Apa kabar? Li Qian dengan santai menjawab, kita sudah mencapai beberapa hasil. Perkataannya ambigu. Dia tidak menipu Guan Mingyue atau mengungkapkan kebenaran. Bukan karena Li Qian sengaja ingin menyembunyikannya, tetapi dia tidak ingin hal itu menjadi terlalu sensasional, karena dia belum mengenal Guan Mingyue. Setelah mengobrol beberapa menit, lift tiba di lantai pertama. Setelah berpamitan lagi, Li Qian bergegas pergi. Bukannya dia tidak ingin mengobrol lebih lama dengan guru cantik itu, hanya saja dia begitu asyik dengan kultivasinya, sehingga dia belum makan malam. Saya bergegas ke kantin ketiga, yang letaknya relatif dekat. Pada saat ini, tidak ada makanan tersisa di kafetaria. Tapi tidak masalah. Di lantai pertama kafetaria, ada toko-toko di 3 sisi yang menghadap jalan, dan toko-toko ini sebagian besar menjual makanan. Li Qian melirik sekeliling dengan santai, memilih kedai yang tampak layak, memesan semangkuk mie daging sapi, dan mulai makan. Iklan oleh Pub Future. Setelah menggigit beberapa kali, tiba-tiba, suara yang agak familiar terdengar. Li Qian, kebetulan sekali. Seorang anak laki-laki berwajah bulat tiba-tiba menyapa Li Qian. Sambil menyapanya, dia sudah mengambil mangkuknya dan duduk berhadapan dengan Li Qian. Dia juga memesan semangkuk mie daging sapi. Li Qian mendongak, meliriknya, dan segera mengenalinya. Anak laki-laki berwajah bulat itu bernama Wang Enci. Dia teman sekelas Wang Enci, dan dia pernah bertemu dengannya beberapa kali di kelas. Li Qian ingat bahwa dia dan Dinggan mau memiliki hubungan yang baik. Setelah menggigitnya beberapa kali, Li Qian menjawab, benar-benar kebetulan. Mie di sini lezat, saya menyukainya, jadi saya sering datang ke sini, jelas Wang Enci. Rasanya memang cukup enak, komentar Li Qian jujur sambil makan. Meski tidak bisa dianggap sebagai hidangan yang sangat luar biasa atau pesta kuliner, hidangan ini jelas paling menonjol di antara beberapa kantin tempat Li Qian pernah makan. Ngomong-ngomong, ada kegiatan latihan di luar ruangan akhir pekan ini. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Tanya Wang Enci kepada Li Qian saat mereka mengobrol, lalu tiba-tiba menyinggungnya.
Perkataan Wang Enci berhasil menggelitik rasa ingin tahu Li Qian, dan ia langsung bertanya, kegiatan latihan seperti apa? Di sebelah selatan kota Sazu, sekitar 100 km dari pusat kota Sazu, terdapat hamparan gurun yang sangat luas. Wilayah gurun ini disebut Gurun Usu Barat. Gurun ini tidak hanya terdiri dari gurun, tetapi juga beberapa gobi dan oasis, sehingga lingkungan ekologinya cukup kompleks. Ia juga memelihara banyak makhluk luar biasa. Konon, jauh di dalam gurun, bahkan ada hewan peliharaan tingkat penguasa. Ini tempat yang cocok bagi mahasiswa baru seperti kami untuk menimba pengalaman. Dipimpin oleh beberapa mahasiswa lokal dari Dakoli, kami pergi ke sana untuk menimba pengalaman. Ini juga bisa dilihat sebagai persiapan memasuki dimensi masa depan. Li Qian mendengarkan pernyataan Wang Enci dan mengangguk pelan. Ia harus mengakui bahwa poin yang disampaikan Wang Enci di akhir cukup masuk akal. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Tanya Wang Enci lagi. Li Qian merenung sejenak, lalu segera menjawab, baiklah. Li Qian tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya berlalu begitu saja. Dibandingkan dengan alam dimensi yang bisa dimasukinya tetapi hanya bisa tinggal di Cloud Sky City, Gurun Usu Barat jelas lebih menarik baginya saat ini. Selain itu, ada alasan lain mengapa Li Qian setuju. Dia merasa bahwa, mengingat kondisinya saat ini, dia mungkin bisa menerobos ke tingkat komandan malam ini. Begitu kekuatan mental mereka menembus level komandan, 7 dan 6, yang telah berada di puncak level elit untuk beberapa waktu, mungkin dapat langsung maju ke level kedua komandan. Pada saat itu, dengan kekuatanku sendiri, aku tentu tidak akan menghadapi bahaya apapun hanya dengan berlatih di alam liar. Maka, keduanya makan dan mengobrol, membahas beberapa detail tentang pelatihan. Karena Wang Enci bukan penyelenggara kegiatan pelatihan ini, ia tidak mengetahui detail pelatihan tersebut. Namun, melalui akun Wang Enci, Li Qian mengetahui beberapa berita. Ding Ganmao juga akan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini. Tak lama kemudian, Mi pun habis, dan keduanya pun mengakhiri percakapan mereka. Wang Enci sangat senang menerima balasan yang pasti dari Li Qian. Dia dan Ding Ganmao adalah teman baik, dan melalui Ding Ganmao, dia mengetahui bahwa Li Qian adalah mahasiswa baru yang sangat cakap. Dengan keterlibatannya, keamanan tidak diragukan lagi semakin terjamin. Bab 319. Setelah menghabiskan minyak, Li Qian tidak berlama-lama dan langsung kembali ke apartemen asramanya di Sianya Garden. Kembali ke asramanya, tanpa henti, dia langsung duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu dengan lambat, dan tak lama kemudian, lapisan tipis keringat muncul di dahi Li Qian. Dulu, ketika saya naik dari level biasa ke level elit, saya pada dasarnya tidak merasakan apa-apa. Semuanya begitu alami dan tak terelakkan. Namun, kali ini situasinya benar-benar berbeda. Li Qian, yang sedang bermeditasi, sudah merasakan sedikit tekanan. Ini pula yang menjadi bukti bahwa jika faktor jari emas, kekuatan super curang diabaikan, maka bakatnya yang sebenarnya tidaklah tinggi, paling tidak dalam hal pengembangannya. Fiuh. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Li Qian tiba-tiba membuka matanya dan menghela napas panjang. Saya memeriksa waktu dan menyadari bahwa 6 jam telah berlalu. Sekarang pukul 2 pagi. Merasa bahwa dirinya telah berhasil mencapai tingkat pertama pangkat komandan, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi yang rumit. Meski sangat gembira, sedikit rasa tak berdaya juga muncul di hatiku. Sepertinya aku perlu mencari metode meditasi yang lebih canggih. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, bahkan kode curang pun tidak maha kuasa. Li Qian merasakan keterbatasan bakatnya. Mengingat status dan kekayaannya saat ini, jika dia fokus pada pencariannya, dia pasti akan dapat menemukan metode meditasi yang baik. Namun, mengubah metode meditasi Anda adalah hal yang sangat penting. Seseorang tidak hanya harus mempertimbangkan tingkat dan mutu metode meditasi itu sendiri, tetapi juga tingkat kesesuaian antara metode meditasi tersebut dengan kekuatan mentalnya sendiri. Selama SMA, metode meditasi yang diajarkan di sekolah sangat seimbang dan damai, hampir tanpa efek samping. Meskipun kecepatan meditasinya tidak cepat, metode ini sangat efektif dalam memperkuat fondasi. Setelah mendaftar di Universitas Penjinak Binatang Sazu, saya juga diajarkan metode meditasi, tetapi metode meditasi ini sama dengan yang diajarkan di sekolah menengah, stabil dan lambat. Umpan balik implisit yang diberikan oleh sistem cheat setelah menyelesaikan tugas memang cukup dilebih-lebihkan. Namun, meskipun berpengaruh dalam menembus kemacetan di alam yang lebih tinggi, efeknya tampaknya tidak terlalu signifikan. Tentu saja, jika kita terus menumpuk barang-barang seperti ini, kita pasti akan mampu mencapai terobosan, tetapi itu akan kurang efisien. Oleh karena itu, Li Qian mempunyai ide untuk beralih ke metode meditasi yang berbeda. Meningkatkan kecepatan meditasi hanyalah salah satu aspek. Yang lebih penting lagi, ini tentang mengumpulkan fondasi untuk terobosan. Namun, masalah ini tidak mendesak dan perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Setelah menerobos, Li Qian merasakan peningkatan kekuatan spiritualnya dan mengangguk pelan. Tak lama kemudian, ia mengalihkan perhatiannya ke ruang penjinakan binatang buasnya. 7, 6, kalian berdua sungguh tidak mengecewakanku. Ia merasa kedua hewan peliharaan itu telah mencapai tingkat kedua pangkat komandan. Meskipun sesuai dengan harapannya, ia tetap cukup senang.
Merasakan lonjakan kekuatan spiritualnya dan dua binatang buas yang berhasil menerobos ke tingkat kepemimpinan kedua, dia gembira, tetapi dia juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kode cheat telah mengalami perubahan baru. Pasti ada ruang tambahan di bilah tugas. Senyum muncul di wajahnya. Dia cukup puas dengan ruang tambahan di bilah tugas itu. Sekarang, dia dapat membuat 3 tugas pada saat yang bersamaan. Sepertinya kemampuan curangku juga bisa berkembang. Setelah bergumam sendiri, Li Qian merasakan firasat aneh. Sepertinya kemampuan curangnya bisa terus berkembang seiring bertambahnya kekuatannya. Kemampuannya sangat mirip manusia dan cerdas, yang membuatnya cukup bingung. Kegembiraan itu berlangsung sekitar setengah jam. Setelah itu, Li Qian mencoba menenangkan emosinya yang bergejolak dan menenangkan diri. Setengah jam kemudian, dia tertidur lelap. Keesokan harinya, Li Qian menjalani kegiatan belajar dan kelasnya seperti biasa, tampak tidak berbeda dengan hari-hari lainnya. Ayo mulai. Namun, ketika jam pelajaran berakhir, langkahnya yang tanpa sadar dipercepat justru mengkhianati suasana hatinya. Ia pergi ke laboratorium nomor 108, segera melepaskan kucing berekor 3, dan memulai tes. Iklan oleh Pub Future. Buah pohon mata ular. Dia mengeluarkan buah berwarna hijau cerah, seukuran kepalan tangan, yang menyerupai mata ular, dan menyerahkannya kepada kucing berekor 3. Melihat hal itu, si kucing ekor 3 yang sudah siap mental pun segera mengambil buah pohon bermata ular dan menelannya. Detik berikutnya, cahaya evolusi yang familiar terpancar dari tubuhnya. Berbeda dengan metode evolusi 7 dan 6, cahaya evolusi ini terasa jauh lebih redup. Benar saja, matanya berwarna hijau zamrud. 15 menit kemudian, evolusinya selesai, dan kucing berekor 3 berhasil berevolusi menjadi kucing berekor 4. Li Qian segera memeriksanya dan memang menemukan sesuatu yang tidak biasa. 2 kucing berekor 4 berevolusi dengan memakan starfish dan bermata biru, sedangkan yang satu berevolusi dengan memakan snake berry dan bermata hijau. Itulah satu-satunya perbedaan antara keduanya. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam lagi, langkah ini mungkin akan membunuh banyak peternak. Setelah menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dia segera mengaktifkan sistem cheat-nya dan membuat kues baru tanpa ragu-ragu. Tugas 2, penelitian tentang bentuk evolusi selanjutnya dari kucing ekor 4. Kemajuan tugas saat ini, 40%. Ia segera membuat tugas, yang kini memiliki 3 slot tugas. Meskipun ia tidak dapat menyelesaikan tugas dalam waktu singkat, ia masih memiliki 1 kesempatan lagi. 40%. Penelitian ini mungkin tidak akan selesai secepat ini. Li Qian menatap kucing berekor 4 yang berhasil berevolusi dan berkata dengan serius, tapi itu bukan masalah besar. Aku sudah menyiapkan ruang di bilah tugas untuk berjaga-jaga. Evolusi selesai begitu tenang dan tanpa kejadian apapun. Li Qian menyimpan bola penjinak binatang milik kucing berekor 4 dan meninggalkan laboratorium 108. Laboratorium itu cukup luas, dan perabotan interiornya sesuai dengan seleranya. Namun, ia mungkin tidak akan kembali ke sini untuk sementara waktu. Jadi dia langsung menelepon Dekan Fei dan Guru Wu untuk menjelaskan situasinya. Dekan Fei tertegun sejenak setelah mendengar ini. Jelas, tidak seorang pun menyangka bahwa Li Qian akan mampu menyelesaikan penelitian ini dalam waktu sesingkat itu. Penting untuk dipahami bahwa penelitian ini tidak hanya sedang menjadi perbincangan hangat, tetapi juga cukup menantang. Menyelesaikannya bukanlah hal yang mudah. Sekarang penelitiannya sudah selesai, sepertinya Li Qian, kau memang jenius. Setelah terkejut sesaat, Dekan Fei langsung bereaksi dan memujinya dengan murah hati. Pada saat yang sama, dia diam-diam menambahkan kalimat dalam pikirannya. Tampaknya keberhasilan sebelumnya dalam menyelesaikan penelitian evolusi pada naga sisik biru dan salamander iblis api beku bukan sekadar keberuntungan belaka. Jelas dari panggilan telepon itu bahwa Dekan He cukup senang setelah mendengar kata-kata Li Qian. Kegembiraannya tak terlukiskan kata-kata. Meskipun perguruan tinggi telah menyelesaikan penelitian ini dan memperoleh hasil, memiliki 1 orang mahasiswa lagi yang telah menguasai ilmu tersebut tentu akan sangat bermanfaat bagi sekolah. Hanya butuh waktu seminggu lebih sedikit bagi mereka untuk berubah dari pesimis menjadi mengubah sikap mereka. Saat Li Qian berbicara di telepon dengan Dekan Fei, dia tidak dapat menahan perasaan Gankei, perasaan campur aduk. Dia masih ingat sedikit kekecewaan dalam nada bicara Dekan Fei saat itu. Dekan Fei juga teringat adegan ini, dan tak seperti biasanya, dia tersipu. Saya benar-benar tidak menyangka tamparan di wajah itu datang begitu cepat. Sejujurnya, dia sama sekali tidak terganggu dengan tamparan di wajah itu. Sebaliknya, dia berharap hal itu terjadi lebih sering. Bab 320. Evolusinya berhasil, dan Li Qian sangat gembira, tetapi dia tidak memberitahu siapapun, bahkan orang tuanya. Mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat, jadi tidak perlu memberitahu mereka secara spesifik. Salah satu alasannya melakukan ini adalah untuk menjaga profil tetap rendah. Li Qian tidak ingin menjadi pusat perhatian. Setelah berhasil mencapai tingkat komandan, Li Qian telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi beberapa hari terakhir ini, selain menghadiri kelas. Meskipun tingkat kekuatan mentalnya telah meningkat, itu baru terobosan baru-baru ini dan levelnya belum stabil. Ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengonsolidasikannya. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari Jumat pun tiba. Malam itu,
Setelah kelas, Li Qian tidak kembali ke asramanya, melainkan langsung berjalan menuju gerbang sekolah. Pukul 4.30, ia tiba di gerbang sekolah, dan tempat berkumpulnya berada di tempat parkir di sebelah kiri gerbang sekolah. Ketika dia tiba, sudah ada beberapa orang yang menunggu, pria dan wanita, semuanya muda. Li Qian diam-diam bergabung dengan mereka, berjalan ke tempat Ding Ganmao dan Wang Enqi berada, dan menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, orang terakhir tiba. Melihat ini, pria berwajah persegi yang memimpin berkata, karena semua orang sudah di sini, ayo kita berangkat. Tunggu sebentar, kurasa kita harus memperkenalkan diri dulu. Lagi pula, kita akan menjadi rekan satu tim yang berjuang berdampingan mulai sekarang. Begitu pria berwajah persegi di depan selesai berbicara, Wang Enqi mengangkat tangannya dan memberikan saran. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju, menyetujui bahwa saran Wang Enqi sangat masuk akal. Nama saya Dakoli, dan saya berasal dari Departemen Serangan Kekuatan di Akademi Tempur di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Pria berwajah persegi itu adalah yang pertama berbicara dan memperkenalkan dirinya. Spesialisasi saya, seperti jurusan saya, adalah serangan kekuatan. Setelah memperkenalkan diri, Dakoli mengalihkan perhatiannya kepada seorang anak laki-laki Gao Chang yang unik di sebelahnya. Dia partnerku, Andowan. Dia telah mengontrak 2 binatang peliharaan, yang keduanya bersifat defensif. Mereka akan menjadi pendukung yang solid bagi tim kita. Dia mahasiswa baru di Universitas Penjinak Binatang di wilayah barat yang berdekatan dan juga teman masa kecilku. Li Qian sedikit terkejut setelah mendengar perkenalan Dakoli. Ia tahu tentang Universitas Penjinak Binatang wilayah barat, tetapi tidak banyak tentangnya. Yang kita tahu adalah, meskipun dinamai wilayah barat, masih sangat berbeda dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Tentu saja, di seluruh provinsi daerah barat, selain Universitas Penjinak Binatang Sasu, hanya Universitas Penjinak Binatang daerah barat yang layak disebutkan. Andovan tampak seperti anak yang agak pemalu dan pendiam. Dakoli memperkenalkan dirinya kepadanya, dan ia hanya tersenyum dan mengangguk. Perkenalan diri Dakoli kepadanya mungkin sebagian karena alasan ini, tetapi kemungkinan besar adalah untuk menyoroti perannya dan meningkatkan statusnya dalam tim. Nama saya Piro. Seperti Andowan, saya berasal dari Universitas Penjinak Binatang di wilayah barat. Saya lebih cocok menjadi deputi. Setelah perkenalan Dakoli, seorang pria berwajah gelap lainnya memperkenalkan dirinya. Sambil berbicara, ia bertukar pandang dengan Andovan. Wajar saja mereka saling mengenal, karena mereka berasal dari tempat yang sama. Nama saya Liu Hu, dan saya berasal dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Saya terutama mengontrak hewan peliharaan tipe terbang dan gelap, yang membuat saya cocok untuk pekerjaan intelijen. Setelah ketiga mahasiswa Gao Chang memperkenalkan diri, giliran mahasiswa Dongxia. Seorang gadis yang bersemangat adalah yang pertama memperkenalkan dirinya. Liu Hu benar-benar sesuai dengan namanya. Meskipun cantik, ia tampak tomboy. Wang Guanjun juga mahasiswa baru di Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Saya tahu lebih banyak tentang pengetahuan hewan peliharaan dan sumber daya yang luar biasa. Liu Hu yang gagah memperkenalkan dirinya, diikuti oleh seorang anak laki-laki berkacamata tanpa bingkai. Dia adalah seorang pemuda yang tampak cukup beradab, lembut dan sopan, tipe guru siswa yang berperilaku baik yang akan digambarkan pada pandangan pertama. Saya Ding Ganmao. Saya punya hewan peliharaan tipe es dan tipe air. Saya bisa mengendalikan medan dan menyerang dengan efektif. Setelah Wang Guanjun yang sopan memperkenalkan diri, giliran Ding Ganmao. Ia melirik Li Qian lalu berbicara langsung. Iklan oleh Pub Future. Pengenalannya pada dasarnya sama seperti terakhir kali. Orang kedua terakhir yang memperkenalkan dirinya adalah Wang Enqi. Ia menjelaskan situasinya secara singkat, kalian semua harus mengenal saya, Wang Enqi. Saya punya hewan peliharaan tipe kehidupan dan hewan peliharaan tipe tanah. Dalam pertempuran, keduanya bisa memberikan pertahanan. Selain itu, saya mungkin lebih ahli dalam memulihkan status dan menyembuhkan luka. Melihat Wang Enqi berbicara dengan cukup tepat, Li Qian pun mengikuti dan menjelaskan informasinya dengan hati-hati. Nama saya Li Qian. Saya bisa bermain ofensif dan sekunder. Saya juga memiliki kemampuan pengendalian massa yang cukup baik. Selain itu, saya tahu sedikit tentang pembiakan hewan peliharaan. Setelah perkenalan singkat, kelompok itu telah membangun kepercayaan awal. Selanjutnya, Dakoli mengajak semua orang ke 2 SUV, menunjuknya, dan berkata, Piro dan saya masing-masing akan mengendarai satu mobil. Bagaimana menurut kalian? Aku akan naik mobilmu. Kalau begitu aku akan naik mobil Piro. Petik 2. Kelompok yang beranggotakan 8 orang itu menugaskan kendaraan hampir tanpa banyak diskusi. Li Qian, satu-satunya gadis dalam kelompok itu dan juga anggota klan yang sama, Liu Hu, dan Wang Enqi duduk di mobil Piro. Ding Ganmao, Andowan, dan Wang Guanjun duduk di mobil Dakoli. Mobil pun menyala dan melaju lurus ke selatan. Sekitar 1 jam kemudian, setelah meninggalkan Central Oasis, pemandangan yang sama sekali berbeda mulai tampak di luar jendela mobil. Wang Enqi memandang pemandangan di luar jendela dengan rasa ingin tahu dan berkomentar tepat pada waktunya, pemandangan di sini benar-benar berbeda dengan pemandangan di prefektur Sukami. Li Qian pun melihat indahnya pemandangan padang pasir dengan kepulan asap putih dan matahari terbenam di atas sungai yang panjang, dan tak dapat menahan diri untuk tidak setuju, melihatnya seperti ini, sungguh menakjubkan.
Apa istimewanya ini? Aku sudah bosan melihatnya sejak kecil, kata Piro si muka hitam, mengerucutkan bibirnya acuh tak acuh mendengar pujian mereka. Ia mengerutkan bibir, tahu betul pola pikir Li Qian dan teman-teman mahasiswanya yang baru di provinsi wilayah barat. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan yakin, kalian akan segera bosan. Li Qian mempercayai hal ini, karena yang membuat mereka membuat penilaian ini hanyalah rasa kebaruan. Rasa baru ini akan segera memudar. Ternyata, tebakannya benar. Setelah sekitar setengah jam, Li Qian dan Wang Enci mulai merasa kesal. Masalah utamanya adalah pemandangan di luar jendela mobil terlalu monoton dan pada dasarnya tidak banyak berubah. Piro menoleh, melirik kedua orang yang tidak tertarik itu, tersenyum, dan menunjuk ke depan. Gurun si Wusu ada di depan. Melihat Piro mengendarai kendaraan off-road langsung ke Gurun Usu Barat, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, kita masuk begitu saja. Bersambung.